Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Devi Marcella. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu tentang tugas dari proyek data mining. Jadi seperti yang ada di layar teman-teman, saya akan menggunakan PPT. Dan di PPT itu judul proyek saya adalah memprediksi penyakit serangan jantung menggunakan 5 algoritma machine learning. Nah, apa itu masing-masing dari machine learning, algoritma apa saja yang akan kita gunakan, dan kenapa saya memilih tentang penyakit serangan jantung. Kita akan kupas semuanya satu persatu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devi Marcella. NIM saya adalah 18150250006 dari Prodi Informatika Universitas Mula Warman. Langsung saja kita akan segera memulai. Alasan kenapa saya memilih proyek ini, kita akan mulai dari pendahuluan. Oke, jadi di layar teman-teman sudah terlihat untuk slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan, yaitu proyek ini berisi sebuah program yang bisa mendeteksi penyakit jantung. Kenapa untuk mendeteksi penyakit jantung? Nah, teman-teman, sebelumnya kita bisa tahu kan, jantung itu adalah organ tubuh yang paling penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi, kondisi ini menyebabkan kita perlu menjaga kesehatan jantung agar bisa terhindar dari berbagai gangguan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, fungsi dari jantung yang paling utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Jadi peran jantung itu sangat penting ya, karena jantung dan pembuluh darah itu membentuk suatu sistem kardiovaskular untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Jadi jantung yang normal itu dan yang sehat didukung oleh jaringan otot yang kuat dan bisa bekerja dengan baik dalam memompa darah. Jantung yang berdetak secara terus-menerus dalam memompa darah mampu mengalirkan lebih dari 14.000 liter darah per hari. Nah, organ yang berukuran hanya sekitar satu kepalan tangan kita ini terletak di tengah dada, tepatnya di belakang tulang dada. Jadi, jantung termasuk salah satu organ yang dilindungi oleh kedua belas pasang tulang rusuk. Jantung merupakan sebuah rongga yang digerakkan oleh sebuah otot jantung. Otot jantung bekerja untuk memompa terus-menerus tanpa henti. Karena kalau berhenti artinya kita sudah mati ya, sudah nggak berdetak kan soalnya. Jadi jantung tuh seperti pusat kehidupan dalam tubuh kita. Nah, jantung tuh memiliki 4 bagian, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, jantung juga memiliki 4 buah katup, yaitu katup tricuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Jantung juga memiliki 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, jadi tadi kita sudah tahu betapa pentingnya dari jantung. Jadi jantung yang tidak dijaga dengan baik itu pasti dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, penyakit jantung merupakan masalah yang sangat serius. Nah, salah satu penyakit yang paling sering menyerang manusia adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung bisa terjadi ketika satu atau lebih arteri koroner tersumbat. Hal ini menyebabkan pasokan darah menuju jantung jadi terganggu. Padahal jantung membutuhkan pasokan darah konstan yang mengandung oksigen agar kita bisa bertahan hidup. Nah, apabila jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, maka otot-otot jantung akan rusak. Nah, umumnya penyumbatan pada arteri koroner disebabkan oleh penumpukan timbunan lemak yang membentuk plak.
Nah, kondisi ini membuat arteri mengalami penyempitan dan dikenal sebagai aterosklerosis. Nah, jika tidak segera diatasi, aterosklerosis dapat meningkat menjadi penyakit arteri koroner. Nah, penyakit inilah yang banyak menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu program yang dapat memprediksi penyakit serangan jantung dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, agar dapat mencegah terjadinya serangan jantung yang bisa saja menyerang kapan saja, jadi kita bisa mendeteksinya dengan sejak dini dan bisa membantu tenaga medis dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi itu adalah latar belakang kenapa saya memilih dari penyakit jantung. Nah, kita bisa tahu program ini atau proyek ini menggunakan 5 algoritma dari machine learning, yaitu ada logistic regression, Gaussian bias, ada K-nearest neighbor atau biasa KNN, ada random forest, dan support vector machine. Nah, tujuan dibuatnya program ini adalah agar pembaca bisa melakukan perbandingan metode mana yang paling tinggi dari antara logistik, Gaussian, KNN, random, dan support, yang mana tingkat akurasinya paling tinggi dalam memprediksi penyakit serangan jantung. Nah, untuk persiapan hardware yang digunakan dalam proyek ini, saya menggunakan laptop saya sendiri, yaitu sebuah Asus VivoBook dengan merek A442U yang memiliki spesifikasi CPU Intel Core i5. Nah, dengan memori 4GB dan HDD 1TB. Nah, yang sudah menggunakan pasti sistem Windows 10 yang sudah terbaru. Nah, proyek ini dikerjakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, software yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini adalah Anaconda 3 dan Jupyter Notebook. Nah, sumber referensi dari proyek ini berasal dari Google dan kaggle.com. Dataset penyakit jantung yang diambil dari Chu 2017 dan referensi coding berasal dari Pavani 2021. Jadi coding yang nanti akan dijelaskan selanjutnya itu bukan dari saya sendiri, tapi ada dari yang lain. Oke, sebelum kita masuk ke dalam program, saya ingin menjelaskan tentang 5 algoritma yang saya pilih ini masing-masing, yaitu ada logistik, ada Gaussian, ada KNN, ada random, dan support vector machine. Mari kita kenalan terlebih dahulu dengan algoritma yang pertama, yaitu logistic regression. Nah, logistic regression. Jadi, logistic regression itu adalah salah satu jenis algoritma klasifikasi dari algoritma supervised learning. Oke, mungkin tadi saya lupa ya menjelaskan. Supervised learning itu adalah algoritma dari machine learning. Jadi, machine learning itu memiliki 3 tipe algoritma utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, yang kita akan bahas ini adalah supervised learning. Supervised learning adalah algoritma machine learning yang dalam proses belajarnya membutuhkan serangkaian contoh input-output yang benar sebagai supervisor, pengawas, atau pelatih. Nah, jadi logistic regression ini merupakan algoritma yang biasanya digunakan untuk menghitung nilai probabilitas, sehingga output yang dihasilkan berada antara nilai 0 hingga nilai 1. Contoh penggunaannya adalah proses pengajuan kredit di bank. Biasanya pihak bank akan mengajukan sejumlah pertanyaan atau kuesioner untuk menilai kelayakan calon penerima kredit. Nah, dari beberapa pertanyaan itulah nantinya pihak bank akan memperhitungkan probabilitas calon penerima kredit akan mengembalikan pinjaman atau enggak. Jadi kalau misalnya dia enggak akan mengembalikan pinjaman, tentu saja pihak bank tidak akan memberikan pinjaman.
Nah, tadi itu adalah penjelasan dari algoritma logistic regression. Sekarang kita akan masuk ke algoritma yang kedua, yaitu Gaussian naive Bayes. Sebelum ke Gaussian, kita akan membahas tentang naive Bayes. Nah, naive Bayes ini merupakan klasifikasi sederhana yang menerapkan teorema Bayes dengan menganggap semua fitur saling tidak berhubungan. Pengguna algoritma Bayes ini menggunakan keseluruhan probabilitas, yaitu probabilitas dokumen terhadap kategori prior. Kemudian teks akan terkategori berdasarkan probabilitas maksimum atau posterior. Dengan kata lain, metode ini mengasumsikan bahwa ada atau tidaknya fitur tertentu dari kelas tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya fitur yang lain. Nah, ada beberapa bentuk representasi dari metode naive Bayes ini, yaitu Gaussian naive Bayes, terus ada Bernoulli naive Bayes, dan multinomial naive Bayes. Tapi yang digunakan pada proyek ini adalah Gaussian naive Bayes. Nah, Gaussian naive Bayes biasanya digunakan untuk mempresentasikan probabilitas bersyarat dari fitur kontinu pada sebuah kelas peluang di mana X terdapat kemunculan pada Y. Nah, ada dikarakteristikkan dengan dua parameter, yaitu mean dan varian. Selanjutnya kita akan membahas algoritma yang ketiga, yaitu K-nearest neighbor atau yang biasa kita ketahui sebagai KNN. Nah, jadi algoritma KNN itu prinsipnya akan mengklasifikasikan data baru ke kelas tertentu berdasarkan jarak data baru tersebut dengan K data terdekat. Kita lanjut aja langsung ke algoritma selanjutnya, yaitu random forest. Nah, random forest merupakan kumpulan dari sejumlah decision tree. Oleh karena itu, prinsip dasar dari random forest mirip dengan decision tree. Nah, masing-masing decision tree akan menghasilkan output yang biasa berbeda-beda. Nah, random forest ini akan melakukan voting untuk menentukan hasil mayoritas dari semua decision tree. Bedanya, random forest akan memberikan output berupa mayoritas hasil dari semua decision tree. Oke, jadi kita lanjut lagi ke algoritma selanjutnya, yaitu yang terakhir, support vector machine. Nah, support vector machine adalah algoritma yang pada dasarnya dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan pada algoritma multidimensi. Nah, support vector machine ini mengelompokkan data menggunakan apa yang disebut sebagai hyperplane atau classifier atau pemisah. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari 5 algoritma. Sebenarnya kalau didalami lebih lanjut lagi panjang ya. Cuman untuk mempersingkat waktu saya memperpendeknya. Oke, tidak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk ke implementasi program. Pada layar sudah terdapat beberapa gambar. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, kita menggunakan bahasa Python dan di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Selanjutnya kita kembali ke codingan, ada heart sama dengan panda.readcsv. Situ untuk memanggil dataset heart.csv yang saya simpan dalam folder Asus download. Nah, kemudian ada heart head itu untuk memanggil 5 dataset atas. Dan nanti tampilannya ya sudah seperti pada gambar. Kemudian ada heart.columns untuk menampilkan kolom dataset seperti yang tertera pada gambar. Di PPT slide selanjutnya ada heart.info untuk melihat informasi dari dataset yang kita punya. Jadi selain menampilkan isi-isi kolom, terus kita bisa tahu tipe-tipe data yang sudah ada dalam dataset dan juga untuk memeriksa null atau non-null. Selanjutnya ada heart.describe untuk mendeskripsikan dataset dan ada heart.columns
record is null ending. Jadi itu untuk memeriksa atau memastikan tidak ada data kolom yang kosong. Nah, jadi nanti ditampilkan sesuai yang tertera pada gambar itu nggak ada ya, semuanya ada isinya. Nah, karena sudah tidak ada data kolom yang kosong dan data yang kita terima dari dataset itu sudah berupa data numerik, maka data langsung ke EDA tanpa pre-processing. Di slide selanjutnya kita akan melakukan latih uji speed data. Nah, jadi kita akan membagi data menjadi X dan Y dengan mengambil nilai dari output. Kemudian Xtrain, Xtest, Train Test Split kita menggunakan fitur itu. Kemudian dengan test size-nya 0,3 karena range-nya itu dari 0 sampai 1. Dengan Stratify Y dan random state-nya kita atur jadi 40. Kemudian kita masuk ke codingan logistic regression. Jadi kita memanggil model dari logistic regression dari yang scalar tadi. Kemudian kita memprediksi dari logistic regression, hasilnya 0,9 dan untuk confusion matrix-nya bisa terlihat seperti pada gambar. Kemudian kita bisa tahu akurasi dari logistic regression dalam data ini adalah 90-an%. Untuk selanjutnya ada codingan Gaussian naive Bayes. Untuk algoritma Gaussian naive Bayes kita bisa melihat akurasinya 87,9%. Kemudian ada akurasi dari support vector machine dan akurasinya yaitu sekitar 71,4 sekian%. Dan juga ada random forest, itu akurasinya 76,9 bla 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 persen. Nah, di set selanjutnya kita akan menggunakan algoritma dari KNN. Di situ kita akan mengeprint confusion matrix-nya yaitu seperti pada gambar. Kemudian dari memanggil hasil akurasi dari KNN yaitu 53,8 sekian%. Dan yang terakhir, kita dari kelima algoritma itu supaya lebih mudah bisa dikumpulkan menjadi dalam satu tabel seperti model comparison untuk memanggil data frame model dari logistic regression, naive Bayes, KNN, random forest, super vector. Kemudian akurasinya kita tampilkan di sebelahnya dan hasilnya seperti pada gambar. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa model dengan akurasi tertinggi jatuh kepada logistic regression. Oke, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa.